Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita masih ada di bab mengenai black box testing bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan mengenai dasar-dasar dari black box testing. Kemudian di bagian kedua saya melanjutkan pemahaman dari black box testing, termasuk apa yang harus dilakukan oleh tester di dalam ruang lingkup black box testing. Kemudian saya mulai menjelaskan mengenai salah satu teknik di dalam black box testing, yaitu BVA atau Boundary Value Analysis. Yaitu teknik di saat kita melakukan black box testing dengan menggunakan input data yang nilainya ekstrim benar ataupun ekstrim salah. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan menggunakan teknik yang lain, yaitu equivalence partitioning. Equivalence partitioning ini bisa didefinisikan sebagai teknik yang menggunakan test case dengan melakukan pemeriksaan atau cek the input and output by dividing the input into equivalent classes. Jadi ada dua bagian biasanya di dalam equivalence partitioning ini. The data must be tested at least once to ensure maximum test coverage of data. Jadi dari dua bagian input ataupun output data tadi, maka minimal itu harus dites satu kali masing-masing. It is the exhaustive form of testing which also reduces the redundancy of input. Jadi ini lebih lama ya. Lebih lama dibandingkan BVA, tetapi dengan menggunakan teknik ini diharapkan tidak ada lagi yang double, tidak ada lagi yang redundan. Sebagai contoh misalnya, taking input for a test case data for the example mentioned above will have three classes from which one data will be tested. Misalnya, ada inputan yang kita bagi dua. Yang satu antara 1 sampai 100. Ini dengan asumsi bahwa ini yang benar 1 sampai 100. Kemudian kita mengecek yang tidak benar. Jadi ada kelas yang benar, ada kelas yang tidak benar. Yang kelas yang benar 1 sampai 100, yang kelas tidak benar atau bagian yang tidak benar, kita sebut begitu saja, itu ada yang minus 1 sampai 101, atau minus 1 ke bawah, atau 101 ke atas. Lowest of the lowest, highest of the highest. Sehingga nanti akan ketemu dari yang benar itu hasilnya seperti apa, yang salah seperti apa. Equivalence partitioning ini juga bisa dijelaskan sebagai a software testing technique that divides the input data of a software unit into partition of equivalent data from which test cases can be derived. Mirip dengan yang sebelumnya. In principle, test cases are designed to cover each partition at least once. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya. This technique tries to define test cases that uncover classes of error. Nah, jadi dengan menggunakan teknik ini biasanya kita akan melihat yang error itu apa saja, yang benar apa saja, thereby reducing the total number of test cases that must be developed. Ya, biasanya kalau equivalence partitioning ini dilakukan, maka kelihatan jelas seharusnya ya, kalau aplikasi itu tidak memiliki anomali. Ya, misalnya, oh ini yang kondisi benar, ini yang kondisi salah. Yang kondisi benar bagaimana? Oh ya benar semua. Yang kondisi salah, oke salah ini dan ini dan ini.
Ya, tetapi kan tidak semua aplikasi kemudian berjalan mulus seperti tadi. Mungkin gitu ya, kita sudah membagi equivalence partitioning ya, sudah dipartisi dengan kondisi yang sudah ditetapkan tadi. Tetapi ternyata kondisi yang katanya benar itu jadi salah, itu banyak seperti itu. Yuh, harusnya ini benar loh ya. Kok ternyata salah? Nah, berarti kan anomali. Tapi kita sudah tahu, oh yang kondisi ini dia punya lubang di sini, punya error di sini, fault-nya di sini, insidennya di sini. Ya. Itu langsung ketemu seharusnya. Ya. An advantage of this approach is reduction in the time required for testing software due to lesser number of test cases. Jadi kalau misalnya testingnya berjalan mulus gitu ya, lancar, softwarenya juga tidak memiliki banyak anomali, maka seharusnya testing dengan cara ini cepat. Seharusnya. Ya, tapi faktanya kan tidak selalu begitu. Ya. Makanya equivalent partitioning ini meskipun kalau di kenyataan itu ada yang meremehkan, apa wong kalau kondisi benar, loh ya pasti benar dong. Ya enggak. Ya. Apalagi kalau itu di sistem informasi begitu. Misal saja yang sederhana ya, mengetes sistem informasi akademik. Oh, entry nilai dengan angka. Maka yang benar harusnya kan 0 sampai 100. Yang tidak benar kita sudah punya partisi sendiri. Tapi ternyata kan tidak selalu begitu. Oh, setelah di entry mahasiswa yang ke 30, loh ternyata bisa error. Atau ternyata di entry pertama benar, input data salah. Nah, misalnya begitu. Ya, itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi, sehingga kalau itu terjadi balik ke yang definisi awal, menjadi exhaustive, menjadi lama. Tapi kalau normal maka menjadi cepat. Oke. Itu equivalence partitioning. In general, an input has certain range which are valid and other range which are invalid. Ini tadi sudah. Invalid data here does not mean that the data is incorrect. Ya, jadi bisa saja yang dianggap tidak valid itu datanya salah, belum tentu. Ya, misalkan tadi sistem informasi akademik di entry 100 angkanya 100 semua. Begitu harusnya kan 100. Tapi ternyata dengan perhitungan tertentu, karena dengan persentase misalnya UTS, UAS, kuis, kemudian ada nilai tambahan ini, loh. Kok nilainya lebih dari 100? Ya, setelah dihitung sebenarnya memang nilainya lebih dari 100. Ya, tapi seharusnya sistem itu bisa melakukan pembulatan ke bawah supaya tidak lebih dari 100. Nah, jadi datanya itu invalid tapi perhitungannya korek. Nah, itu contohnya. It means that this data lies outside of specific partition. Jadi seringkali kita sudah membatasi data yang akan dimasukkan, partisinya sudah benar, tapi di dalam perhitungan ternyata keluar dari partisinya. This may be explained by the example of a function with takes a parameter month. Nah, misalnya bulan itu yang paling sering. Bulan ini kan dari 1 sampai 12. Sudah benar. Ternyata di laptopnya atau di PC-nya formatnya kebalik. Bukan MMDDYY tapi DDMMYY, sehingga bisa lebih dari 12. Sehingga waktu dites dia di luar partisinya. Nah, itu banyak terjadi ya hal-hal seperti itu. Kemudian programmernya defense, membela diri, loh di tempat saya tidak ada masalah kok gitu. Ya tidak ada masalah lah wong format date-nya sama. Nah, sekarang berarti
ini harus melakukan checking format date yang ada di komputer klien. Nah, misal begitu. Itu kelihatan sepele, kelihatan sederhana errornya, tetapi kalau itu jalan di sebuah sistem informasi, maka akan menjadi satu kesalahan yang fatal. Ya, itu yang ya biasanya rookie mistake gitu ya. Jadi kesalahan umum para pemula. Seringkali tidak memperhitungkan hal-hal seperti tadi. Nah, ini contoh ya. Valid ring tadi di partisi, kemudian sudah dipisah yang benar antara 1 sampai 12, yang salah di bawah 0 atau di atas 13 begitu. Tapi ternyata karena format date-nya beda gitu, yang satu MMDDYY ternyata yang satu DDMMYY, sehingga bulannya bisa lebih dari 12 ya. Loh, ini kok bisa ya di entry begini. Oh iya, karena di entry-annya tidak menggunakan date time picker misalnya begitu. Karena tidak menggunakan date time picker, akhirnya dia bisa melampaui tanggalnya tadi. Ya, itu masih banyak ya sistem informasi yang entry tanggal tidak menggunakan date time picker tapi menggunakan combo box satu persatu, untuk tanggalnya satu, untuk bulannya sendiri, untuk tahunnya sendiri, ada yang begitu ya. Begitu di save, format date-nya beda, kocar-kacir ya. Berikutnya adalah state transition testing ya. Referensi tentang state transition testing ini tidak banyak, artinya kalau kita cari di jurnal atau di referensi masih lebih banyak di dua teknik yang pertama, yaitu BVA, Boundary Value Analysis, dan Equivalence Partitioning ya. State transition ini menggunakan input, output, dan state, keadaan, kondisi ya, kemudian dicek kondisinya tadi dengan urutan tertentu. Based on type of software that is tested, it checks for the behavioral changes of a system in particular state or another state while maintaining the same input ya. State transition ini kalau untuk sistem informasi biasa itu mungkin tidak bisa dilakukan sembarangan ya, karena kita harus mengecek kondisinya dan itu belum pasti terlihat ya. Hal-hal seperti ini tidak selalu terlihat kalau sistem informasi biasa, kecuali kita punya akses ke dalam tabel atau database-nya habis di entry transaksi penjualan ya. Kemudian kita melihat stoknya berubah nggak. Nah, kita lihat di satu tempat yang lain, oh iya betul berubah, berarti harus begini. Kemudian retur, barangnya dikembalikan pelanggan, loh kok nggak balik stoknya begitu. Nah, itu contoh ya. Atau login, nah ini yang paling banyak. Login error, salah password, salah user. Harusnya kemana? Oh, balik ke login. Harusnya 3 kali. Kalau 3 kali, apa yang harus dilakukan? Nah, begitu. Oh, yang harus dilakukan misalnya harus ke error, atau harus forgot password, atau harus recover email, atau harus, nah itu kan tiap sistem beda-beda. Nah, apakah betul transisinya ke sana? Ya, jangan-jangan ternyata katanya bisa melakukan checking kalau 3 kali otomatis ke log otomatis atau ke mana? Ke forgot password. Kok enggak gitu? Ternyata harus 3 kali misalnya. Ya, tapi ternyata beda. Nah, itu state transition. Kemudian berikutnya decision table testing. Pendekatan ini kita membuat semacam tabel ya. Dari referensi sebenarnya tidak ada satu format khusus untuk tabel yang harus dibuat ya. Yang penting ada satu tabel semacam truth table kalau kita di logika ya. Truth table yang ada semacam
tanda centangnya begitu. Ada semacam tanda centangnya yang menyatakan bahwa oh kondisi ini sudah terpenuhi, oh kondisi ini tidak terpenuhi ya deh. Where each condition is checked and fulfilled to pass the test and provide accurate output. It is preferred in case of various input combination and multiple possibility. Ya. Ada yang mengatakan di beberapa referensi bahwa decision table ini kalau dipikir-pikir itu mirip saja dengan boundary value ataupun mirip juga dengan equivalent partitioning, hanya kita menyediakan tabel untuk bisa melihat, untuk bisa lebih mendokumentasikan hasil dari testing. Ya, for example, a food delivery application will check various payment mode as input to place the order. Decision making based on the table. Ya, bagi Anda yang mengikuti kelas saya biasanya mau menggunakan yang boundary value atau mau menggunakan yang equivalent partitioning, ya dua-duanya tetap harus ada tabel ini. Supaya apa? Supaya tertata rapi hasil testingnya. Ya, supaya kita tahu bahwa oh dengan kombinasi begini dia akan menghasilkan begini. Dengan cara begini akan menghasilkan begini. Jadi contohnya misalnya kita punya 4 kondisi begitu. Misalnya kondisi pertama, if the end user has a card, ini pembayaran tadi ya. Kelanjutannya dari sebelumnya, maka sistem nanti akan melakukan checkingnya beda begitu. Checkingnya tidak akan ke cash tetapi langsung ke order. Nah, kalau pakai kartu kredit, kartu debit begitu. Tapi kalau misalnya kondisi kedua, jika penggunanya punya kupon, punya diskon, punya voucher begitu ya, maka dia tidak akan dicek kartu debitnya, tapi langsung dianggap sudah selesai pembayaran. Atau usernya tidak membayar menggunakan kartu, tidak punya kupon, dia pakai cash on delivery, ya maka diabaikan ya, nanti kalau sudah sampai baru ditagih sama kurirnya, misalnya begitu. Atau dia nggak milih sama sekali. Nah, apa yang terjadi? Betul atau tidak begitu? Hal yang dilakukan oleh sistem tadi. Nah, tapi beberapa riset penelitian ya itu sudah menunjukkan bahwa decision table ini bisa dikombinasikan gitu dengan entah boundary value ataupun dengan equivalence partitioning. Ya, intinya kita dokumentasikan tiap kondisi tadi supaya hasil dari tiap kasus itu terdokumentasi dan bisa dilihat mana yang kondisi benar, mana yang kondisi salah. Itu untuk sementara di bagian ini dari bab black box testing, masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.